Halo guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Bertemu kembali dengan kami di channel Wong Edan ya. Kali ini kita akan membahas sistem kelistrikan full wave. Karena kemarin ada yang bertanya begitu di kolom komentar. Katanya lampu kepalanya ikut langsam mengikuti mesin, ikut berkedip. Berarti itu menandakan belum full wave, walaupun kiprok spool dan kiproknya sudah mendukung full wave, tapi jalur kelistrikannya itu belum full DC nya ke depan semua. Jadi kita akan gambarkan rangkaiannya agar tidak banyak merubah jalur yang sudah ada, tinggal beberapa saja ya. Jadi begini, misalkan ini spool ya, kalian sudah bikin full wave, ini awal lilitan ya. Nah di sini nih akhir lilitan ya. Untuk ini pulser. Untuk awal lilitan ini ada kiprok, tiger ya, udah tahu kan ya masing-masing jalurnya. Ini kabel hitam. Nah ini kabel biru. Nah di sini juga kabel biru. Pokoknya ini yang kabel biru ya. Misalkan sini ini merah, sini ini putih ya, misalnya seperti itu ya. Kita hanya ini enggak saya hubungkan. Awal lilitan kalian hubungkan ke kabel warna biru. Akhir lilitan kalian hubungkan juga ke kabel biru yang satunya. Ini biru 1, ini biru 2 ya, untuk membedakannya. Maka akan keluar arus dari kabel ini, akan keluar arus. Ini kabel merah itu positif, kabel putih itu negatif ya. Yang ini langsung kalian hubungkan dengan bodi, kalian cabang ya. Ini kabel putih kalian hubungkan juga ke kabel warna hijau ya, warna hijau di motor Honda ini ya, di Honda. Nah, hijau plus ke bodi. Nah untuk merah kalian hubungkan ke fuse. Ini fuse 10 sampai 15 ampere. Nah dari fuse itu baru ke positif aki. Nah ya, ke positif aki. Nah sebelum masuk fuse ini kalian juga cabang kabel merah ini ke bagian kabel warna kuning ya, yang sesudah kiprok itu. Ini sudah lewat kiprok ini ya. Ini sudah lewat kiprok ini. Nah ini sesudah kiprok, yang kabel aslinya itu ada warna kuning, yang untuk kelistrikan ke depan semua, ke berbagai kelistrikan semua itu kabelnya warna kuning, kabel utamanya untuk suplai arus positif ya. Untuk arus negatifnya cukup kalian tempelkan ke bodi saja, bodi rangka itu sudah ada negatifnya. Nah karena ini positif ke positif aki. Nah untuk negatif aki kalian tinggal hubungkan langsung ke bodi motor saja, sudah cukup ya.
Jadi kalian cuma dapat plus, nah negatifnya kalian dapat dari sini. Karena kabel putih tadi yang negatif sudah dihubungkan ke bodi dan kabel hijau, nah, maka untuk negatif aki kalian bisa dapatkan dari bodi ya. Untuk negatifnya kalian pasang ke bodi juga untuk di aki. Nah, karena ini kabel warna merah kalian jumper ke warna kuning, otomatis di semua sistem kelistrikan yang ada di depan itu sudah ada arus positif semua, Nah, sedangkan kabel warna hijau pada soket-soket di depan itu sudah ada arusnya negatif ya, negatif dari aki itu sudah standby di depan semua. Nah, untuk menyalakan lampu depan kalian tinggal geser saja ya di saklarnya saja, enggak perlu rombakan apapun, tinggal saklarnya kalian geser satu, low sama high ya. Untuk low ini bisa untuk lampu depan dan high ini biasanya untuk lampu kota plus lampu depan, nyala dua-duanya ya. Jangan lupa untuk lampu depan kalian ganti ke LED semua agar lebih irit. Kalau kalian pasang lampu AC, maka aki kalian akan cepat tekor karena AC itu boros setrum, boros arusnya maksudnya ya. Nah, untuk kabel hitam ini kabel hitam pada soket ini, kabel hitam sini saya tulis kabel hitam ya, dari soket kiprok ya, dari kiprok. Nah, karena yang di sini itu sudah kalian kejambar warna kuning dan warna ke aki, ini kalian jumper juga ke kabel warna merah ya. Saya lupa tadi, ini ke warna merah. Ini arahnya ke depan ke kunci kontak in. Nah, keluar kabel hitam atau merah strip hitam ya. Untuk outputnya ini inputnya. Jadi yang kabel hitam di sini ini yang ada di kiprok tiker ini, kalian pasang kabel, tarik kabel ke depan ke sini ya, output kunci kontak. Karena saat di sini di proses cetek gitu kan, berhubung ya dari positif ini ke kunci kontak, lalu outputnya ini ke kelistrikan semua. Nah, dari sini juga sudah ada arusnya ke kabel kuning di sini. Semua udah positif semua di depan, negatif juga udah standby, tinggal saklarnya digeser-geser aja. Dari sini karena arus ini juga keluar dari output kunci kontak, sedangkan kabel hitam belum mengeluarkan arus, maka di sini akan ada arus menunggu kembali. Harus menunggu kembali di sini. Di sini belum ada perintah ya. Belum ada perintah di sini. Nah, saat pengisian di sini aki ini sudah mencapai 12 volt sampai 13 volt, maka arus pengisian ke fuse ini akan dihentikan oleh ini kabel hitam. Sedangkan kabel hitam ini akan keluar arus dari sini ini 12 volt. Saat ini sudah penuh ya.
saat ini sudah penuh, akan keluar dari sini menggantikan arus utama yang dari merah ke kabel warna kuning, menggantikan dari sini. Jadi untuk kelistrikan seterusnya saat motor sudah berjalan, sini sudah full, akan keluar dari sini menuju semua rangkaian kelistrikan di depan maupun di belakang ataupun untuk koil dan yang CDI begitu. Jadi aki tidak akan tekor karena hanya untuk menyalakan saat awal, dan saat selesai pengisian akan dipindahkan jalurnya lewat kabel hitam ya. Jadi begitu, jadi nggak perlu banyak rombak-rombak tarik kabel dari belakang, rombak dari mana itu nggak perlu ya. Cuman kabel di sini saja nih, kabel merah nih, kabel merah ini kalian jumper ke fuse, ke aki lah. Kabel merah juga kalian cabang ke kunci kontak, ke kabel warna merah yang ke kunci kontak. Kalian juga cabang lagi menjadi 3 ini ke kabel warna kuning untuk standby arus kelistrikan di depan. Jadi kalian untuk kabel warna kuning di sini ini yang dari kiprok ini jangan ambilkan dari kabel warna hitam ya. Lama itu bisa, kalau akinya bagus iya full, kalau nggak bagus nggak mau full, mana bisa ini mengeluarkan arus, ini nggak bisa, harus ini full dulu akinya. Nah, yang sudah saya praktekkan seperti alhamdulillah normal sehat sampai sekarang, akinya juga nggak tekor dan lampu depan nggak ada kedip-kedip, nggak ikut langsam ataupun apa, yang nggak ada. Untuk pemasangan klakson double ya, klakson keong atau klakson horn biasa, saya akan bikinkan di video selanjutnya ya, agar mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian semua. Halo guys, jangan lupa subscribe dan like ataupun komen. Kalian bisa tinggalkan pesan, mau bertanya silahkan, insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Oke, terima kasih.